Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 27. Ayat bacaan kita pada pagi hari ini masih melanjutkan perikop mengenai hak dan kewajiban rasul. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, renungan hari ini Paulus memperlihatkan semangat yang mendorong ia bertindak menyangkal diri dengan luar biasa. Paulus melihat ada hadiah yang mulia dan suatu mahkota yang tidak dapat rusak. Dalam perikop hari ini, Paulus membandingkan dirinya dengan peserta lomba lari dan para petarung atau para petinju. Paulus menjelaskan persiapan seseorang yang akan mengikuti lomba agar mereka dapat memenangkan pertandingan. Ada beberapa pantangan yang harus dilakukan oleh mereka. Para petinju atau para pegulat harus mengikuti pola makan yang baik dan disiplin yang ketat agar tubuh mereka siap dalam menghadapi pertandingan. Mereka tidak mengikuti keinginan hati mereka, tetapi mereka menguasai diri dalam hal makanan. Saudara, seorang peserta lomba harus membatasi diri agar dapat memenangkan pertandingan yang dia ikuti. Mereka melakukan pantangan makan yang ketat dalam jumlah tertentu dan banyak menguasai diri untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan dan pertarungan mereka. Begitu juga pula seharusnya sebagai orang-orang Kristen. Harus lebih mampu untuk mengekang keinginan diri untuk tujuan yang begitu mulia dalam memenangkan pertandingan. Setiap orang percaya dapat berlari untuk memperoleh hadiah, tetapi ia harus berlari dalam garis yang telah ditetapkan. Orang yang tetap berlari dalam batas yang telah ditetapkan dan tetap tekun dalam pertandingannya, ia tidak akan pernah kehilangan mahkotanya. Saudara, Paulus menutup bagian dalam perikop ini dalam ayat 27 dengan mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Melalui bagian ini, Paulus ingin mengajak kepada setiap orang percaya untuk terus menundukkan dan menguasai kecenderungan-kecenderungan kedagingan. Jangan sampai kita memberitakan Injil kepada orang lain, tetapi hidup kita tetap mengikuti dan tinggal di dalam kedagingan. Jangan sampai kita malah kehilangan mahkota itu
tidak diakui dan ditolak oleh hakim yang maha kuasa. Oleh karena itu, marilah setiap kita terus menundukkan dan menguasai diri dari kedagingan. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sebagai orang percaya, apakah kita sudah menundukkan dan menguasai diri dari kedagingan? Jika belum, marilah kita berdoa meminta Allah mengubah dan menolong kehidupan kita sehingga mulai saat ini kita dapat terus berlari di dalam garis yang telah ditetapkan dan tekun dalam pertandingan di dalam kehidupan keseharian yang kita jalani. Mari kita akan tutup renungan pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan kembali mengajarkan kepada setiap kami, mengingatkan kepada setiap kami, menegur setiap kami. Untuk setiap kami dapat menjadi orang-orang percaya yang tekun, orang-orang percaya yang menundukkan diri, menguasai diri dari kedagingan yang ada dalam kehidupan ini Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini dalam menjalani keseharian kami, dalam kami menjalani kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk kami jalani, kami masih menggunakan untuk kedagingan kami Tuhan. Kami memuaskan hidup kami hanya untuk kedagingan-kedagingan yang kami ingini Tuhan. Ampuni kami dan ubahlah kehidupan kami mulai saat ini Tuhan, sehingga mulai saat ini kehidupan kami menjadi kehidupan orang percaya yang menundukkan dan menguasai diri dari kedagingan yang ada dalam kehidupan ini Tuhan. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.